Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun dalam sebuah media video interaktif pembelajaran. Salam dan salawat semoga tetap curah untuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan kompetensi terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Kita awali pembelajaran kita dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kiranya semoga Allah memberikan kita hidayah, membukakan hati kita, melapangkan dada kita, memudahkan kita memahami pembelajaran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita kali ini itu akan membahas mengenai terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Ya, saling menasihati dan berbuat baik adalah perintah dalam ajaran agama kita, di mana coba perhatikan beberapa gambar ini memberikan indikasi, memberikan makna bahwa pertama ada dua orang remaja minta nasihat kepada guru. Begitu pentingnya yang namanya nasihat, seorang anak, seorang peserta didik itu membutuhkan nasihat dari gurunya. Kemudian pada gambar 6.2 seseorang sedang berbuat baik, memberikan santunan, bantuan kepada orang yang fakir atau miskin atau orang yang membutuhkan. Kemudian pada gambar berikutnya 6.3 orang yang sedang mendoakan temannya yang tertimpa musibah. Dan masih banyak lagi yang lain sesungguhnya perbuatan baik dan nasihat menasihati atau saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara anak-anakku ya ada yang punya aktivitas yang termasuk bahagian dari saling menasihati dan berbuat baik. Apakah berbuat baik kepada kedua orang tua, atau meminta nasihat kepada kedua orang tua, atau kepada orang yang lebih tua dari kita, atau bahkan kepada sesama teman. Kemudian mungkin anak-anakku juga sering membantu orang tua, sering membantu saudara, baik di rumah ataupun di luar rumah. Begitu juga halnya, mungkin kita tidak pernah terlepas dari yang namanya sakit, ujian, cobaan, sehingga dengan ujian cobaan yang diderita oleh keluarga kita, sanak famili kita, handai tolan kita, ataukah sahabat kita, kita senantiasa saling mendoakan. Anakku sekalian, baca dan simak pesan teks di bawah ini. Inilah yang menjadi kompetensi yang akan kita tuju. Artinya bahwa anak-anakku sekalian, para peserta didik diharapkan itu menunjukkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau berbuat ihsan. Al-Quran sebagai salah satu sumber nilai
ajaran agama Islam itu adalah menjadi landasan utama kita, dasar dalil yang akan kita jadikan pokok pembahasan, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, kemudian dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, di mana kedua surah ini itu menjelaskan tentang penerapan perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau berbuat ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar kita itu akan kita fokus pada pertama membaca ayat, ya. Ayat yang akan kita baca, atau bahkan Bapak menganjurkan anak-anakku sekalian menghafal ayat Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua, mengidentifikasi tajwid yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. Mengidentifikasi, mengelompokkan, mengenali, menjelaskan tajwid ya, yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anakku diharapkan mengartikan kata-kata, ya, kata lafaz dalam ayat tersebut per kata atau per kalimah. Kemudian yang keempat, anak-anakku diharapkan mampu menerjemahkan ayat tersebut. Jika perlu ya dihafal, ya. Surah Luqman ayat 13 dan 14, lafaznya dan terjemahannya. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 itu harap dihafal lafaznya dan terjemahannya. Nah, kemudian yang kelima yang akan kita lakukan adalah memahami asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu asbab ataukah penyebab atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga turunnya ayat tersebut. Seperti surah Luqman ayat 13-14, ada peristiwa yang ingin dijelaskan sehingga turunlah ayat itu. Di Al-Baqarah juga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita menelaah tafsir, apa maksud dan tujuan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsirnya? Apa harapan-harapan, apa perintah atau hikmah diturunkannya Quran Surah Luqman dan pada ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya ulang-ulang ayat di bawah ini sampai lancar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Ya, silakan anakku sekalian ulang-ulangi membaca ayat ini. Sampai setelah berulang-ulang nanti kita akan hafal. Setelah dihafal baru kemudian kita identifikasi tajwidnya. Jadi cara membacanya harus sesuai dengan tajwid. Seperti contoh di bahagian kiri ini ada 4
kita sebagai contoh, ada 4 yang kita identifikasi hukum tajwid. Yang pertama adalah libnihi wa huwa. Ini libnihi wa huwa ini hukum bacaannya adalah mad silah kasirah. Alasannya karena sesudah dhamir hi bertemu selain alif. Libnihi wa huwa, ya. Libnihi wa huwa. Jadi dibaca libnihi wa huwa. Mad silah qasirah, yaitu artinya sesudah dhamir hi bertemu selain alif. Yang kedua, ya'idhuhu ya bunayya. Mad silah qasirah juga karena sesudah dhamir hi, ya, bertemu selain alif. Ya'idhuhu ya bunayya, ya, dhamir ha yang panjang, bacaan panjangnya itu ketemu selain alif. Yang ketiga, idhar halqi pada lafaz la zulmun azim, karena tanwin dhammah bertemu dengan ain. Ini tanwin dhammah ketemu dengan ain, itu izhar halqi, bacaannya jelas, zahir, izhar. Ya, saya ulangi, bacaannya adalah la zulmun azim. Jadi langsung setelah disebut mim tanwin, ya, mim tanwin itu langsung disebut azim. Jadi tidak ditahan di sini. Dia sangat jelas sekali. Maka disebut izhar halqi. Kemudian yang keempat, contoh lafaz hukum bacaan yaitu al-masir, mad arid lis sukun. Maksudnya adalah mad tabi'i dibaca waqaf, ya, mad tabi'i dibaca waqaf. Al-masir, ya, masir. Kita berhenti di sini, tidak kentara bacaan ru di sini karena kita berhenti, kita waqaf. Mad di sini mad arid lis sukun, ya. Shad baris kasrah dilanjutkan dengan ya mati, ya sukun, maka dia dibaca mad panjang. Demikian anak-anakku sekalian terkait tentang hukum bacaan, identifikasi kita pada Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ini. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, akan terjemahan dan arti perkata Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Di ayat tadi itu telah kita baca berulang-ulang. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Itu terjemahannya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia diberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Quran surah Luqman ayat 31, ayat 13 dan 14. Nah, berikut ini ada lafaz, ya, lafaz atau arti, lafaz arti. Jadi ini adalah identifikasi lafaz perkata. Ini untuk membantu kita anak-anakku sekalian mengenali kata demi kata dalam mengartikannya. Contoh, jadi ini hanya contoh saja, artinya bahwa tidak semua lafaz yang ada dalam
ayat ini itu muncul di sini katanya, ya, kata-katanya, lafaznya. Contoh id itu artinya ketika. Libenihi ini artinya kepada anak laki-lakinya. Ya'idhuhu artinya menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. La, jangan, tusyrik, kamu sekutukan, billah, Allah. Syirka, kemusyrikan. La zulmun azim artinya benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassayna artinya dan kami telah mewasiatkan biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah. Fisaluhu, menyapihnya. Amain, 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Liwalidaika, kepada kedua orang tuamu. Al-masir artinya tempat kembali. Allah adalah tempat kita kembali. Anak-anakku sekalian, lafaz dan artinya ini saya berharap anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik, mengetahuinya dengan baik, karena ya bisa jadi nanti setelah pembelajaran ini itu akan ada evaluasi dan nanti akan ada tugas untuk memasangkan arti dan lafaz. Nah, jangan sampai anak-anakku tidak memahaminya. Karenanya kalian harus baca dengan baik, simak dengan baik, yang mana lafaznya, yang mana artinya. Itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, memahami asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Ini akan ada reading text-nya nanti. Jadi yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran tentang Luqmanul Hakim, ya, Luqman. Luqman adalah seorang penggembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedara dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah jangan sekali-sekali menyekutukan Allah sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Anak-anakku sekalian, silahkan di video pembelajaran ini dengan baik sampai menelaah tafsir Quran surah Luqman. Silahkan kalian baca keseluruhan. Kemudian pesan tafsir Quran surah Luqman. Ini pesan tafsirnya, silahkan dibaca, disimak dengan baik. Ini ada hadis tentang pesan tafsir tersebut. Saya ulangi, ini hikmah dan manfaat saling menasihati. Silakan disimak, dibaca dengan baik. Sikap, nilai dan karakter yang diharapkan. Ini penerapan karakter yang diharapkan anakku sekalian dapat dimiliki bersama. Ini nilai karakternya. Ada 6 contoh
butir sikap dan nilai karakter yang anak-anakku diharapkan dapat praktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian khulasahnya ini ada 3 hal. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci silakan membaca reading text ada di berikut ini. Silahkan diketik di link http://gg.gg/npslj. Di link ini insyaallah anak-anakku sekalian akan mendapatkan file reading text bacaan yang secara lengkap dan rinci anak-anakku akan dapatkan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semangat belajar. Semoga anak-anakku menjadi anak yang cerdas, memiliki sikap karakter yang baik, saling menasihati, terbuka dalam menerima nasihat, kritikan, pesan, masukan yang entah dari manapun, baik sesama teman, dari guru, dari orang tua, lebih penting. Karenanya dengan mempelajari materi ini, insya Allah kita semua akan menjadi orang yang terbuka, lapang dada, mau menghargai orang lain, saling membantu antara sesama, dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan membukakan hati kita, menjadikan kita anak yang cerdas. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.